Selamat pagi buat kita di Indonesia dan waktu yang berbeda mungkin dari luar negeri. Ya, shalom. Pagi, Selamat Pastor pagi, Pak. Darwan. Wih, ini pastor lagi. Selamat pagi Baik, Pak terlebih Dharma, dahulu orang kita, biasa. Selamat ya, pagi. Mbak, Pak Pendeta Paul, silakan kita berdoa dulu, Pak Paul. Ya, silakan Pak. Pak Paul yang buka doa, sekarang Pak Pendeta. Baik, kita doa. Bapa surga, Kemute, Pak. Kemute, Pak. Pak Paul, kemute, Pak Paul. sorry. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah Tuhan, kesempatan yang berikan bagi kami pagi ini. Kami bisa berkumpul lewat Zoom ini. Kami telah memuji menyembah Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa syafaat, dan saatnya kami menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu yang telah Kau siapkan hamba-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan berkati kami semua, sehingga kebenaran ini nama Tuhan dipermuliakan. Berbicara kepada kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama Pak. Pendeta Senang Paul. hati. Dan teman-teman, rekan-rekan, para sahabat semuanya di keluarga MJC. Ya, pagi hari ini bersyukur tadi malam kurang lebih di Bali jam setengah 12 malam, waktu tengah malam, saya mendapat perintah dari Jenderal Weni dan Ibu Jenderal Eri pagi hari ini, pagi hari ini membawa seri yang memang ada rekan kita yang berhalangan. Dan kebetulan tadi malam saya baru dengan teman-teman, ada 3 orang yang mendoakan, ada teman yang kena CA rahim stadium 3C ya di Jakarta. Terus lagi ngobrol-ngobrol, di situ ada Eporus kami ya, Bapak Guntur Bakti Siregar atau PKL, lagi ngapain doain orang sakit. Terus besok mau ya judulnya apa, ya udahlah penyakit lah, karena lagi baru doain orang sakit kan gitu ya kan. Jangan lama-lama katanya. Ini dia enaknya kalau Ibu Lina kalau bertemu dengan orang-orang yang jangan lama-lama. Kenapa? Nasi sudah mau masak bentar lagi katanya. Kebetulan tadi malam mereka lagi masak nasi rupanya Pak Paul. Di rumah Pak Weni sama Ibu Eri lagi masak nasi. Biasa itu doa Iya, semalaman. tadi malam. Doa semalaman. Doa Nah, tadi malam. tuh. Nah, jadi nasi mau masak ini, jangan sampai nasi masak belum ada judul katanya. Oke lah, ya kan. Dan Pak Desa menikmati makanan dengan Pak Anton Tano. Siapa lagi? Ya itu beberapa orang teman yang saya nggak bisa ini ingat nama-namanya. Baik, Pak Saroli. Pak Saroli, oke. Baik, perkenalkan, nama saya Darwan Tambunan, yang belum kenal, ya, Horas. Shalom dulu, Horas. Bujuras menjua-jua, Yahobu, kan gitu. Nah, jadi istri 1, anak saya 2, yang satu SMA kelas 2 laki-laki, yang kedua SD kelas 6 perempuan. Pekerjaan saya sebenarnya Bu Lina udah tahu ya sama Pak Weni, tapi lagi-lagi saya pikir evangelis, karena Pak Paul belum pernah membuat sertifikat buat saya menjadi evangelis Darwan. Belum Pak Paul, ya kan? Langsung kasih pendeta nanti, saya kasih pendeta. Jadi saya bukan evangelis, bukan misionaris, apalagi pendeta, ya kan? Saya jemaat biasa di gereja lokal, Huria Kristen Batak Protestan namanya, ya. Jadi pekerjaan saya sehari-hari, saya membuat kue-kue kering dan roti, dan pedagang roti keliling dari warung ke warung, serta saya sebagai driver online, yaitu Shopee Food, ya. Nah, kenapa Shopee Food? Saya pikir dari makanan ke makanan lah, kan begitu. Jadi lebih matching dia. Jadi saya sehari-hari supir online ini di Shopee Food ya. Nah, bersyukur pada Tuhan bahwasanya hari ini diberi kesempatan untuk kita sharing. Kita sama-sama belajar. Saya mohon izin kepada Ibu Bapak Pendeta, Gembala, maupun full-timer gereja yang ada di sini, bahwa saya belajar sama-sama, izinkan untuk kita sharing mengenai penyakit. Memang ini Ibu Lina bukan bahasa kiasan, ini nyata ini.
Karena Bapak Yohanes Putra tadi malam bicara juga, dia bilang, ya udah bicara penyakit aja bro. Penyakit apa? Penyakit kantong katanya. Kunaon kata saya teh. Rada hararese aya nama cenah. Lalier, seueur nu lieur. Nah begitu ya. Hese duit cenah gitu. Jadi susah duit. Wah eta mah benten deui kata saya, itu beda lagi sakit penyakitnya. Baik. Riset membuktikan ya dari Profesor Dr. Desem Sianipar dan Profesor Dr. PKL ya membuktikan bahwa riset yang dilakukan oleh profesor-profesor dua ini yaitu sumber penyakit yang paling besar berasal dari pikiran, ya kan? Sumber penyakit yang paling besar berdasarkan dari pikiran. Nah, sebaliknya apabila saya, Anda, dan kita semua memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, kita juga akan melakukan hal-hal yang benar, mulia, adil, dan suci. Kan begitu? Nah, bagaimana Paulus mempraktekkan prinsip ini? Sehingga ia dapat hidup tanpa didikte oleh keadaan. Kita tahu riset tadi oleh para profesor, oleh orang-orang pintar lah namanya. Tadi sorry to say saya ambil dua orang profesor ini, contohnya Profesor Desem Sianipar sama Profesor PKL. Ya, boleh lah ya Pak Paul ya. Ya, kawan-kawan ini yang tadi malam lapar nasi maca langsung dimakan. Padahal udah jelas-jelas profesor ini tahu kalau jam segitu jangan lagi makan. Nanti apa? Yang lain-lain naik nanti. Besoknya kalau pemeriksaan darah kan gitu. Tetapi ya, tetapi ini pasti Pak apa ini Pak Andre ini ya. Tetapi ya kalau kita sama-sama ngerti bahwa orang seperti saya, seperti Pak Paul yang sudah tidak langsing lagi tetapi langsung, kan itu loh ya. Udah nggak langsung lagi nih, nggak langsing lagi, langsung. Tapi Bulina nggak. Istri saya Bulina, kalau waktu kenal sama saya, dia kan 22 tahun kami kawin. Waktu 22 tahun yang lalu saya kenal, dia langsing. Ya, sekarang sudah langsung. Berarti apa? Ya, dia sudah mulai ada perubahan secara body. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena gaya hidup. Gaya hidup. Tetapi kira-kira orang-orang yang seperti saya ke Pak Paul dan istri saya nih, ya saya nggak mau bilang Bu Lina nanti kena kartu kuning pula, ya kan? Yang sudah langsung, kira-kira tabungannya apa? Udah pasti, ya. Yang namanya kolesterol, yang namanya asam urat dekat, yang namanya tensi itu dekat, yang namanya mungkin diabetes itu dekat, yang namanya apa macam-macam itu sudah dekat. Ya kan? Tetapi apakah itu tanda-tanda lah kalau sudah ya mengembang ke kiri ke kanan itu sudah tanda-tanda, ya kan? Jadi banyak pengikut Kristus yang bersungut-sungut ya ketika mendapatkan penyakit khusus. Bukan penyakit kayak Pak Yohanes Putra tadi bilang sakit kantong, ente sanes deui mah. Banyak ya yang Ibu Eri masih langsing loh katanya. Oh iya benar, nanti kita bahas Ibu Eri yang langsing ya. Nah, baik, banyak pengikut Kristus yang bersungut-sungut ketika mendapatkan penyakit, khususnya penyakit kronis. Khususnya penyakit kronis. Pasti bersungut-sungut. Tuhan di mana? Pertolongan Tuhan apa? Masih adakah Tuhan? Di mana mujizatmu Tuhan? Saya cari Pak Paul nggak mempan lagi. Saya hubungi Benihin dia sibuk. Saya hubungi si Anu nggak bisa. Apalagi Andi Simon sekarang sudah jadi selebritis. Misalnya begitu-gitu. Kebetulan kawan. Ya kan? Nah, jadi ternyata ketika mendapatkan penyakit khusus, penyakit kronis, baru menanyakan mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Doa puasa, ibadah, pelayanan, segala macam. Kena penyakit khusus, penyakit kronis lagi. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lukas 5 ayat 15 dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan
untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Orang bilang ada yang paling keren ini, paling biasanya ini, kalau KKR, ini Pak Paul mau ke Nias dia nih, mau KKR, kira-kira apa? Orang datang, ada Pak Paul ini pendeta import dari luar Nias katanya, dari Bekasi kan gitu. Kira-kira apa? Ini saya sakit ini, sakit gatal lah, sakit apa, didoakan sembuh, ya kan? Penyakit lagi, ya kan? Berbondong-bondong orang datang, bukan cari Pak Pendeta Paul. Ternyata dikatakan tersiar dan datang orang berbondong-bondong mendengarkan bahwa dia adalah Yesus, ya, untuk menyembuhkan mereka dari penyakit, menyembuhkan dari penyakit mereka. Nah, Holy Bible menjelaskan beberapa hal tentang penyakit, ya dong, ya bukan hanya kita dikit-dikit kita patokannya kepada profesor-profesor itu, Profesor Desem, Profesor PKL. Nah, sekarang profesor ini kita dengar, ya, contoh profesor atau orang-orang pintar, ya. Tetapi bagaimana Holy Bible? Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Injil, sebagai orang yang betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bagaimana Holy Bible mengatakan tentang penyakit. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka di dalam Injil dikatakan mengenai penyakit yaitu yang pertama, penyakit karena dampak melakukan perbuatan dosa. Dulu saya sebelum bertobat, ya Pak Weni mah enggak saya, ya kan? Saya minum, saya pakai narkoba, ya, saya pakai LSD, saya pakai putau, ya heroin kadang-kadang kalau ada sedikit heroinnya, ya kan? Itu bukan di sini lagi, di leher putau kami ini. Kenapa? Supaya langsung terasa. Ya, habis itu ya perempuan ya terus terang laki-laki dengan perempuan kan urusannya kan seks. Ketika saya melakukan seks gonta-ganti, apa yang terjadi? Saya kena penyakit loh. Sipilis. Nah, sipilis apa? Untung saya nggak mati. Tetapi apa? Bukan begitu. Ternyata karena saya gonta-ganti perempuan, gonta-ganti melakukan hubungan seks di luar nikah dan kotor, ya, saya bebas, bisa terlepas dari namanya HIV/AIDS. Itu nggak gampang. Bersyukur. Maka penyakit yang saya alami itu adalah karena dampak saya melakukan perbuatan dosa. Markus 2 ayat 5 tadi mengingatkan. Dan dalam Ulangan 28 ayat 15-22. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya dong, gonta-ganti perempuan, tidur sana, tidur sini, tidur. Emangnya apa? Ya, baru kena sipilis, ngeri-ngeri sedap. Tetapi itu karena perbuatan dosa saya. Yang kedua, dalam Lukas 13 ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dalam Holy Bible diingatkan bahwa penyakit yang kedua adalah penyakit karena ikatan kuasa roh jahat. Penyakit karena ikatan kuasa roh jahat. Ya, kenapa dia begitu? Kenapa dia perilakunya beda? Kenapa dia kadang-kadang meraung-raung kayak singa, meraung-raung kayak kucing, meraung-raung kayak hewan-hewan apa? Injil mengingatkan kita bahwa penyakit karena ikatan kuasa roh jahat. Yang ketiga adalah dalam Ayub 2 ayat 5 dan 7. Diingatkan bahwa apa yang diajarkan dalam Holy Bible buat kita mengenai penyakit, yaitu tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari
telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Artinya adalah yang ketiga diingatkan, penyakit itu adalah ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan. Bagaimana kita meresponinya? Dan yang keempat dalam Holy Bible diingatkan Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Yang keempat buat kita semua, buat saya, Anda, dan kita semua diingatkan bahwasanya penyakit itu untuk memuliakan Tuhan dengan kesembuhannya kelak. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kesembuhannya kelak? Apakah kita mau ya dan harus menjadi saksi Kristus melalui penyakit itu untuk memuliakan Tuhan dengan kesembuhannya kelak? Dan yang kelima adalah dalam Mazmur 90 ayat 10 diingatkan buat saya, Anda, dan kita semua mengenai penyakit ini, yaitu masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ternyata sakit penyakit di dalam Injil diingatkan buat kita, penyakit karena faktor usia dan kelemahan tubuh. Sudah semakin tua nanti ya, semakin tambah usia, Pak Weni sama saya ini udah nggak kuat lagi megang megang kunci mobilnya udah gini-gini nih, ya kan? Apalagi megang dulu saya ngelinting, Pak Weni. Waktu saya ada rabanisibolis namanya, ya daun ambil kertas paper, ya tik-tak, terus dilinting gitu. Nah, ngelinting itu nggak gampang loh. Waktu saya mau hisap ganja dulu, ya kan. Nah, tetapi itu waktu masih muda oke-oke lah. Kalau udah tua nanti rupanya begini, gemetaran. Belum lagi pas kita megang ya, belum lagi kita mau jedotnya. Wih, nggak gampang. Ternyata adalah penyakit karena usia dan kelemahan tubuh. Ya, udah tambah tua Bapak itu, sudahlah. Wajar aja dia sakit ini sakit itu. Kenapa? Udah tua katanya. Ya kan? Nah, iya, tangan sudah gemetar, sudah sulit untuk menulis. Ibu Melana, tetap semangat dan kita berdoa. Nah, yang keenam adalah dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Penyakit di dalam Holy Bible diingatkan buat saya, Anda, dan kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan mendirikan diri. Wow, ternyata penyakit, ya, dalam Holy Bible diingatkan bahwasanya penyakit agar kita tetap bergantung pada Tuhan dan tidak menjadi sombong. Wah, ya, kita dengar loh, ada yang namanya almarhum Haji Mas Said ya. Wah, lah badan steril, kuat ya kan. Lagi main bola kok bisa tiba-tiba begini? Ya, kok tiba-tiba bisa begitu? Ya. Jadi walau badannya besar, kita misalnya atlet binaraga sekalipun, kalau kita nggak hidup sungguh-sungguh, ya, di dalam Tuhan meresponi apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka kita pun bisa kena penyakit. Yang keenam tadi, penyakit agar tetap bergantung pada Tuhan, bukan kekuatan kita, kegagahan kita, pangkat jabatan dan uang kita, harta kita, tetapi kita bergantung pada Tuhan dan kita tidak menjadi sombong. Nah, 6 tadi, apa yang diingatkan dalam Injil kepada kita mengenai penyakit, yaitu yang pertama, penyakit itu karena dampak melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, penyakit karena ikatan kuasa roh jahat. Yang ketiga, penyakit itu adalah ujian dari Tuhan. Yang keempat adalah penyakit untuk memuliakan Tuhan dengan kesembuhannya kelak. Yang kelima adalah penyakit karena usia dan kelemahan tubuh kita.
Yang keenam, penyakit agar saya, Anda, dan kita semua tetap bergantung pada Tuhan dan tidak menjadi sombong. Setelah kita tahu 6 daripada penyakit yang diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Holy Bible, bagaimana sekarang respon saya, Anda, dan kita semua terhadap penyakit? Kita tahu tadi, dan sekarang bagaimana respon kita terhadap sakit penyakit itu, terhadap penyakit? Yang pertama adalah kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16a. Ibu Lina boleh baca mungkin Yakobus 5 ayat 16a? Silakan Ibu. Ibu Lina biar nggak tegang aja ya kan. Agak santai sedikit lah ya kan. Yakobus 5 ayat 16a Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Bagaimana respon kita terhadap penyakit? Silakan Bu. Yakobus 5 ayat 6 kok nggak ada Yakobus 5 ayat 16. Ayat 16a. Nah, ada Pak. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Saya pikir Ibu Lina sudah pikun ya kan. Ya kan? Jangan tegang lah Ibu Lina. Pagi-pagi kita ini bergembira ya kan. Itu yang diingatkan bagaimana respon kita terhadap penyakit. Yang pertama adalah bagaimana kita ini mau minta ampun atas dosa kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya saya, Anda, dan kita semua sembuh. Minta ampun dulu atas dosa kita. Kita respon pada saat penyakit. Maka kalau orang kampung kami, orang kami itu biasanya kalau udah sakit kali Bu Lina, udah agak lama ini opname keluar masuk dipanggil lah pendeta. Kalau nggak pendeta sintua dulu lah. Atau pendeta langsung ya ambil perjamuan kudus bikinlah katanya. Ya, minta ampun, minta maaf sama Tuhan gitu. Kira-kira itu udah ngeri-ngeri sedap. Biasanya kayak gitu-gitu sudah mau dekat-dekat lah ini pulang kan gitu kira-kira. Karena sudah tak ada harapan katanya. Tetapi di dalam Injil diingatkan respon kita terhadap penyakit adalah minta ampun atas dosa saya Tuhan Yesus. Saya berzina, saya mabuk Tuhan Yesus, saya berkelahi Tuhan Yesus, sekarang saya kena sipilis Tuhan Yesus. Minta ampun Tuhan, biar aku pulih Tuhan. Jangan sampai aku jatuh lagi Tuhan, ternyata apa? Kena HIV/AIDS. Ya, jadi udah ada tanda-tanda Tuhan kasih. Mau nggak kau, anakku Tambunan, ya kan? Mau nggak kau bertobat, berubah? Jangan lagi kau lakukan itu. Komitmen. Bagaimana belajar untuk minta ampun? Yang mencuri, yang berjudi, yang berzina, yang mabuk, bertobat kita. Jangan bilang kalau kita sudah naik turun mimbar, kalau kita sudah melayani Tuhan, tapi kalau hidup kita nggak kudus, hidup kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu nol besar. Amin, amin. Melayani Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya kan? Habis itu, ku mau tampar istri sekarang juga. Kata kenapa? Itu tadi pagi di gereja aku bilang ku cinta Yesus. Di rumah, sorenya, malamnya, kalau istri agak mana, setorannya macam mana ini, anak mau beli ini, besok beli ini. Nantilah tak ada uang. Dari mana kau pikirnya gampang-gampang uang, saking kesalnya. Ya kan, karena tadi saya baru dari Lapo sama Pak Weni, udah minum kami sedikit, ya kan, udah 3 gelas besar lagi, ya kan, agak oleng sedikit. Di rumah istri minta duit, sikatlah, menetes air mata istri saya. Jadi kita belajar bagaimana meresponi terhadap penyakit, minta ampun atas dosa-dosa saya Tuhan. Saya lolos dari HIV/AIDS ya ketika saya mengalami yang namanya sipilis karena perbuatan saya melakukan perzinahan. Nah, yang kedua adalah dalam bagaimana kita meresponi terhadap penyakit dengan cepat Bu Lina. 1 Petrus 2 ayat 24 Ibu Lina. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca dengan cepat respon kita terhadap penyakit.
1 Petrus 2 ayat 24. 24. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Baik, terima kasih Bu Lina. Yang kedua diingatkan respon saya, Anda dan kita semua sebagai orang-orang yang percaya pada Injil, pada Yesus Kristus Tuhan, adalah yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit jasmani kita maupun rohani kita karena Dia adalah Tuhan. Percaya saya, Pak Weni nanti akan meninggalkan segala apa yang Tuhan Yesus nggak suka. Apalagi yang Bu Eri nggak suka. Amin. Yang Bu Eri nggak suka Amin, dulu. amin. Yang Bu Eri nggak suka dulu, ya kan? Baru yang Tuhan nggak suka. Kenapa? Karena saya belajar dari firman ini bahwa yakin percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit jasmani dan rohani kita karena Dia adalah Tuhan. Amin. Jadi jangan heran kalau ada orang katanya melayani, hidupnya pun tak beres. Melayani, masih judi lagi, masih zina lagi, masih mabuk lagi, masih mencuri lagi. Jangan heran. Karena apa? Kita yakin percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit jasmani maupun rohani orang-orang yang melayani seperti saya, Anda, dan kita semua. Karena Dia adalah Tuhan. Yang ketiga dengan cepat, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Ibu Lina. 1 Korintus 10 ayat 13. Bagaimana respon kita terhadap penyakit? Ayat 13. Iya, Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang Amin. tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Yang ketiga diingatkan adalah respon saya, Anda, dan kita semua terhadap penyakit adalah bagaimana percaya bahwa cobaan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi tidak melewati batas kita menanggungnya. Dan itu cara Tuhan mendewasakan rohani kita serta pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan punya cara untuk mendewasakan rohani kita dan dengan segala pencobaan yang datang itu tidak melewati batas kita untuk menanggungnya. Sudah ada takarannya, Tuhan tahu. Ini respon kita terhadap penyakit. Saat ini kita mengalami apapun sakit penyakit jasmani maupun rohani, percaya saja. Kalau kita benar-benar mengimani, kalau kita benar-benar setia, kalau kita benar-benar menggantungkan diri kita kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa cobaan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi tidak melewati batas kita menanggungnya. Dan itu adalah cara Tuhan mendewasakan rohani kita serta pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang keempat, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Ibu Lina. 2 Korintus 12 ayat 9, kita baca. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, Ibu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Baik, terima kasih Bu Lina. Yang keempat adalah respon kita terhadap penyakit. Penyakit juga diizinkan oleh Tuhan ada pada kita agar kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Penyakit diizinkan Tuhan ada pada kita agar kita mengalami kuasa Tuhan. Ini respon kita terhadap penyakit. Yang kelima, yang terakhir adalah dalam Yohanes 11, 25-26, Ibu. Yohanes 11 ayat 25 dan 26.
Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku Amin. tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Yang kelima diingatkan buat kita bahwa bagaimana kita meresponi sakit penyakit ini. Ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa kalaupun penyakit membawa kematian, sekalipun penyakit membawa kematian, maka itu hanyalah salah satu cara untuk saya, Anda, dan kita semua kembali ke rumah Bapa. Walaupun itu membawa kematian. Bagaimana kita merespon? Bagaimana kita belajar? Beresponlah yang benar ketika penyakit datang melanda dalam kehidupan saya, Anda, dan kita semua. Bahkan bila harus mati karena sakit penyakit itu. Nanti dulu Tuhan, belum selesai ini, anakku belum kuliah, anakku belum kawin, cucuku belum lahir, ya. Anakku belum ini, nggak bisa juga. Kalau Tuhan bilang sudah selesailah. Ya kan? Kenapa harus begini? Nanti kata Tuhan bahwasanya ayo diingatkan bahwa kita bahwa beresponlah kita yang benar. Ketika penyakit datang melanda dalam kehidupan kita, bahkan bila harus mati karena sakit penyakit itu. Penyakit bisa datang pada siapa saja. Mau yang muda, yang tua, ya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang nggak pinter sekalipun, maksudnya belajarnya, kata Ibu Guru Lina ini kan gitu. Tetapi, ya, bagaimana kita fokus pada respon yang benar di dalam Tuhan agar mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Ini yang kita belajar pagi hari ini mengenai penyakit, bahwa kita tahu Injil tadi menegaskan, menjelaskan beberapa hal tentang penyakit. Yang pertama, penyakit karena dampak kita melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, penyakit karena ikatan kuasa roh jahat. Yang ketiga adalah penyakit itu adalah ujian dari Tuhan. Yang keempat adalah penyakit untuk memuliakan Tuhan dengan kesembuhannya kelak. Yang kelima, penyakit karena usia dan kelemahan tubuh. Yang keenam, penyakit agar tetap bergantung pada Tuhan dan tidak menjadi sombong. Dan bagaimana respon saya, Anda, dan kita semua terhadap penyakit. Yang pertama adalah bagaimana kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Yakobus 5 ayat 16a diingatkan. Yang kedua adalah yakin percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit jasmani maupun rohani karena Dia adalah Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Yang ketiga adalah percaya bahwa cobaan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi tidak melewati batas kita menanggungnya, dan itu cara Tuhan mendewasakan rohani kita serta pasti mendatangkan kebaikan. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang keempat adalah penyakit juga diizinkan Tuhan ada pada kita agar mengalami kuasa Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan yang kelima yang terakhir adalah kalaupun penyakit membawa kematian, maka itu hanya salah satu cara untuk kita kembali pada rumah Bapa. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Maka mari kita sama-sama berespon yang benar terhadap sakit penyakit ketika datang pada kehidupan kita, bahwa bahkan bila karena sakit penyakit itu maka kematian ya yang harus kita dapatkan. Penyakit bisa datang kepada siapapun itu, ya kan? Ada 6 kok respon baru 5. Oh, ada 6 kok respon baru 5 maksudnya. Ya, yang kelima Ibu. Nah, jadi mari kita meresponi penyakit kita bisa datang pada siapa saja, tetapi fokuslah pada respon yang benar dalam Tuhan agar mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, Kau menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Apa yang kami sama-sama baca, kami dengar, dan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mau belajar menghidupi firman di dalam setiap kesempatan hidup yang Kau beri kepada kami. Kau mengenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan.
Dan kami percaya Yesus, kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Iblis tidak berhak atas serangan balik apapun terhadap kami pribadi lepas pribadi, jasmani dan rohani kami, keluarga besar kami, bisnis pekerjaan kami, terutama pelayanan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong dan Engkau adalah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah Engkau Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Lina. Thank you. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Buat Pak Darwan. Luar luar biasa. Pakai dahsyat. Senyumnya itu loh nggak kuat. Keep smile. Amin. Terima kasih Pak Darwan. Saya mau menyimpulkan, udah disimpulkan. Jadi penyebab dari penyakit itu ada 6. Dan respon kita terhadap penyakit itu ada 5 responnya. Betul ya? Nggak salah nyatet nih. Berarti gurunya pinter. Muridnya nggak salah nyatet. Ya, saat ini masih ada kesempatan buat kita. Kata Bu Yudi, kok ada 6, kok responnya baru 5? Emang 5, Bu. Oh, karena itu. Tadi saya juga, kalau nggak salah di sini. Tadi di option yang 1 dan 2. Itu mengaku dosa, kemudian mendoakan. Itu terpisah. Kalau itu terpisah jadi 6. Tapi akhirnya digabung menjadi mengaku dosa dan mendoakan. Jadilah respon itu 5. Begitu Bu Yudi, sepertinya. Sepertinya, karena berarti menyimak. Ya, dan saat ini silakan bagi yang mau bertanya, mau meneguhkan, mau mendiskusikan, atau mau berbagi, silakan. Silakan bisa resen atau langsung buka bicara. Boleh nanya nggak Bu Lina? Adakah? Boleh Boleh Bu nanya? Yudi, silakan. Silakan Bu Yudi. Boleh Bu silakan. Yudi, Bu Terima Pengawal. kasih. Bu Yudi. Shalom, Horas Pak Darwan Tambunan. Horas, Ibu. Sangat luar biasa loh ini, sampai detail ya Bu Lina ya. Ini Orang harusnya- biasa kok. harusnya 2 SKS bisa dibuat nggak sampai 1 jam gitu. Sangat luar biasa bagi saya. Keren. Tapi ada satu yang saya mau bertanya di luar ini, bagaimana saya tuh punya penyakit saat ini ya, mungkin timbul, aduh takut khawatir deh, kayaknya gue mau sakit ini deh. Nah, penyakit yang di luar fisik ya, penyakit rasa khawatir dan ketakutan Pak Darwan. Terima kasih Pak Darwan. Iya, Ibu. Maksudnya kita tadi udah tahu, Ibu, bahwa penyakit itu ya sumbernya adalah dari pikiran. Ya kan? Nah, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ya, bisa Ibu Lina, Filipi 4 ayat 8. Nah, Filipi 4 ayat 8. ya, Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. amin. Ibu Yudi, kalau saya, Ibu Yudi dan kita semua ya mau melakukan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 ini ya, apapun badai, sakit penyakit jasmani maupun rohani tadi ya, maka kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Pasti menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Silakan Ibu Yudi. Bagaimana Bu Yudi? Share, jelas. Thank you so much. Ya, mantap. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Kalau saya sih jelas sih ya. Jadi bingung mau bahasnya apa karena jelas banget. Sistematis. Sistematis, betul. Ini enaknya kalau pengajar kayak begini nih. Padahal benar kan pengajar ya? Ini ada guru saya Pak Anton Nanos ini, guru. Halo guru. Ibu Melani itu ibu saya. Ada Pak Samadi yang sudah buka kamera, silakan Pak Itu. Samadi. Ini boksu saya Pak Samadi. Pak Darwan. Nggih, Pak, nggih. Haleluya.
Pak Darwan, ini Nah. aku sedang NK, tapi saya mau bertanya nih, Monggo. tidak pernah punya uang itu gimana itu? Itu supaya bukan pikiran. ada jalan keluar, gimana? Ya, penyakit, susah. Udah Ya, bawaan lahir, itu udah bawaan lahir. Itu bukan pikiran Pak Samadi, itu kepikiran. haleluya. Ya, Iya, memang. Pak Samadi. Kalau mengenai uang, harta kita ya, yang paling berat Pak Samadi sebenarnya gini, ketika ini saya ingatkan buat saya, Pak Samadi, saya kawin dengan istri saya, tahun pertama kami mengalami sakit penyakit. Setelah 4 tahun baru istri saya hamil. Ya. Nah, yang paling sulit ternyata Pak Samadi dari 1 tahun sampai 4 tahun itu bukan nggak punya uang. Tetapi keluarga dari istri saya dan keluarga saya nanya, kapan sudah isi belum? Sudah isi belum? Itu lebih repot lagi Pak Samadi daripada nggak punya uang. Ya kan? Sudah isi belum? Sudah isi belum? Kalau orang yang baru-baru kawin, ya pasti pertanyaan-pertanyaan ini sangat berat Pak. Ya, bukan dibilang, gimana? Makan nggak kalian kemarin? Makan nggak kalian hari ini? Enggak Pak. Ternyata ditanya, sudah isi belum? Sudah isi belum? Katanya kan begitu. Nah, ternyata bagaimana ya Pak Samadi, saya belajar dengan istri saya ini bagaimana mengontrol pikiran kami. Bagaimana mengontrol pikiran kami terhadap pertanyaan itu, terhadap sudah isi atau belum. Dan sekarang Pak Samadi, saya, Anda, dan kita semua belajar bagaimana mengontrol pikiran kita terhadap isi dompet tadi. Bagaimana mengontrol pikiran kita terhadap uang tadi. Punya uang, tidak punya uang. Kenapa? Mengapa kita harus senantiasa berpikir yang benar? Ada uang, tidak ada uang, kita percaya bahwasanya berkat dari Yesus Kristus Tuhan. Ya kan gitu. Nah, Amin. dan percaya saja Pak, bahwasanya yang paling berat bukan uang tadi. Coba kalau jadi orang-orang baru kawin, udah isi atau belum katanya gitu. Apalagi ya kan ini orang-orang yang berbeda. Ya, berbeda budaya, berbeda kepercayaan segala macam. Wah, ini kontras, Pak. Kita berlutut, andalkan lutut biar Tuhan yang turun tangan. Kita buka tangan, Tuhan Yesus yang turun tangan. Terima kasih Pak Samadi, hati-hati mengendara, selamat sampai tujuan, ya kan? Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Samadi, Titi Ada DJ. Pak Edi di sini, salam Pak Ya, Edi. Ya, dilanjut Ibu Pera. oleh Ibu Pera Anika, silakan. Shalom, Horas. Horas. Jadi saya agak sedikit berbeda ya, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Pak Samadi tadi. Kalau Pak Samadi bilang tidak ada uang. Jadi saya teringat dengan pengalaman hidup dulu waktu pertama sekali berumah tangga dengan suami, dengan kehidupan yang sekarang. Saya melihat bahwa secara pribadi saya melihat bahwa ketika dulu waktu awal-awal berumah tangga dengan sekarang ini nampaknya lebih enak ya, lebih enak pada waktu dulu, waktu kesusahan, tapi suami begitu antusias untuk melayani Tuhan. Terus pengaruh-pengaruh dari luar kehidupan kita, segala omongan orang, segala fitnah apa segala itu tidak ada dibanding dengan sekarang. Satu hal yang saya ikuti dan saya menjadi kekuatan dari apa yang saya dengarkan tadi, ada 6, terus respon ada 5. Memang semuanya itu saya alami dan saya sempat beberapa kali berpikir, karena melihat situasi sekarang ini, saya berpikir apa lebih baik ya balik lagi macam dulu. Saya pikir begitu karena
tanpa mungkin dirasakan, dialami dan dipikirkan oleh suami bahwa sudah jauh dari panggilan awal. Saya terus terang bukannya ibaratnya mau menjatuhkan ataupun apa, tapi inilah kerinduan saya dari awal. Saya mau dibawa merantau, bahkan saya mau menolak permintaan papa saya ketika dulu dia melarang saya untuk menikah dengan seorang hamba Tuhan karena pemikiran papa saya dulu, hamba Tuhan itu orang tidak berduit, orang tidak ada uang. Kamu mau dikasih makan apa? Kamu akan susah katanya. Tapi karena saya yakin bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan dan saya punya kepercayaan kalau Tuhan berkehendak dan manusia itu mau berusaha, tidak ada yang tidak bisa. Dan terbukti, hanya saja belum bisa saya menunjukkan kepada papa, Tuhan sudah panggil dulu papa saya. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah ketika saya punya pemikiran yang tadi, saya salah? Karena itu awal Bapak kasih tahu kan semua dari pikiran. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pemikiran saya tadi itu salah? Saya kepengen kembali seperti dulu. Saya rindu bahwa panggilan awal itu ada di dalam hidupnya dan saya dibawa untuk lebih dekat lagi di dalam pelayanan itu. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Nah, ini bagaimana kita belajar dari yang Ibu alami ini adalah beriman dan berseru minta belas kasihan pada Tuhan tentunya. Ya, kalau iman Ibu memang harus kembali kepada ya cinta mula-mula lah kita bilang ini kan, gitu loh. Kalau memang beriman seperti itu, ya minta pada Tuhan dan Tuhan yang memberkati Bu. Ya, nggak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi, nggak bisa. Ya, ini adalah betul-betul haknya itu dari Yesus Kristus Tuhan. Ya, nah apa yang terjadi di antara kita ini, ya kita yang tahu dan Tuhan Yesus yang mengerti gitu loh. Nah itu, jadi belajarlah untuk menyerahkan, ya berkomunikasi lagi, bertanya lagi kepada Yesus Kristus. Tuhan, aku maunya seperti ini Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ya, nah bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Nggak bisa Ibu mau tanya sama si A, si B, si C, nggak bisa. Karena saya dan dia yang mengalaminya. Saya dan dia yang tahu gitu loh. Maksudnya dengan pasangan kita tadi gitu Bu. Ya kan? Karena perubahan itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi lebih baik atau menjadi lebih tidak baik. Kan begitu saja. Dua perubahan itu. Ya, silakan Ibu. Tuhan Yesus berkati, Pak. Iya Pak, mungkin maksud saya gini Pak, apa karena sudah hidup serba ada, terus udah nyaman, jadi panggilan awal tadi itu luntur gitu Pak. Karena saya pikir kan dari awal kan tujuan saya mengikut dia itu kan untuk pekerjaannya gitu, pekerjaan awalnya gitu. Sementara dia tidak berkomitmen gitu, tidak berkomitmen untuk kembali ke panggilan awalnya gitu Pak. Jadi saya takutnya begini Pak, di akhir hidup saya itu Tuhan pertanyakan sama saya, kamu sudah tahu panggilan dari suami, tapi kamu diamkan. Karena sampai hari ini saya tidak tahu di waktu dari awal disuruh buka gereja,
terus dia jadi gembala, dia tidak mau. Saya ngerti mungkin karena dari awal dia hanya pelayanan persekutuan, bukan untuk menjadi gembala. Dan beberapa juga trauma-trauma yang dialaminya, itu yang membuat saya punya pemikiran tadi, Pak, apa lebih baik hidup susah gitu, tapi pekerjaan Tuhan itu jalan terus gitu, Pak. Terima kasih. Baik Ibu, buka 2 Korintus 7 ayat 1 Ibu. Baca dulu Bu. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1 Ibu. Silakan Ibu. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Itu aja Bu. Jadi bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa. Nah, kita pegang firman Tuhan itu, apalagi sudah tahu firman sebagai hamba Tuhan, apalagi kan. Jadi mari kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, ya. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Pera. Dan penanya terakhir kepada Pak Andre. Silakan Pak Andre. Tes 1 2 3, bisa dengar? Bisa Pak. Tes 1. Halo. Jelas Pak Andre, jelas. Oke. Jelas. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Pak Darwan atas sharingnya pagi ini ya. Jadi ini penyakit ini memang semua orang, ya saya bilang semua orang di dunia ini pastilah punya penyakit, dan saya senang karena sharing firman ini judulnya enggak tinggi di awan gitu loh, ya. Enggak terlalu tinggi di awan, biasanya kan judul wah bombastis, sulit. Nah, ini penyakit, nah ini sederhana dan kita semua alami kan. Ya, semua kita di dunia, manusia di dunia ini pastilah punya penyakit ya. Penyakit ya bisa dari luar ya. Dari luar. Oke. Mungkin infeksi ya. Infeksi apa? Mikroorganis ya. Bakteri, virus ya. Dan juga bisa polusi dari luar, eksternal ya. Polusi atau bahan kimia ya. Dan juga yang terpenting mungkin ada cedera. Cedera bisa kan dari luar. Ada juga gaya hidup yang tidak sehat. Nah, yang di dalam ini yang parah. Yang apa yang disampaikan oleh Pak Darwan ya. Yang di internalnya apa? Internal bisa juga penyakit bawaan, genetik ya. Dan mungkin gangguan sistem imun ya. Yang lupus apa ya. Autoimun apa semua ya, gangguan metabolisme bisa juga ya. Tapi yang paling berdampak itu yang disampaikan oleh Pak Darwan ini penting. The battlefield dari peperangan rohani memang ada di pikiran ini. In our mind. The battlefield, ya, peperangan yang paling besar adalah di pikiran ini yang tidak mudah disembuhkan. Dan itu berdampak. Nah, disinilah ada faktor internal dan eksternal. Nah, internal ini yang tidak mudah disembuhkan dan ini dampak. Kalau luka sih masih bisa lah ya. Ya, ada obat, ada apa segala macam teknologi kedokteran. Tapi itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Darwan, luar biasa. Hari ini temanya sederhana, tidak di awang-awang, tapi berdampak ya. Dan intinya kalau saya peres ini hari ini, jadi intinya apa? Bahwa hidup dan waktu ini adalah anugerah dari Tuhan, serta harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Karena Efesus 5 kan bicara kan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan bagaimana orang lain hidup loh. Kan kebanyakan orang kan bagaimana dia hidup, nah itu dihakimi,
dinilai apa segala macam ya. Tapi orang di sini nggak ada di sini Pak. Pak Darwan nggak ada. Orang di lautan Afrika sana. Di sini orangnya baik-baik Pak Darwan. Ya oke Amin. itu ya. Amin, Disitulah. amin. Ya. Jadi poinnya yang kalau saya peres inilah pentingnya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu adalah anugerah yang diberikan pada Tuhan supaya kita Amin. punya dampak positif pada masyarakat sekitarnya, bagi keluarga, supaya kita punya dampak supaya orang juga melihat ada Kristus di dalam kita, ya enggak? Jadi Mazmur 90 kan bicara, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kamu ya kita semua beroleh hati yang bijaksana. Nah, Mazmur kan bilang begitu. Nah, pengkhotbah tadi yang disampaikan oleh Pak Darwan, itu untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi selama kita masih berfungsi maksimal, mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang sisa, aku mau melayani Tuhan Pak Darwan, sudah stroke, sudah di tempat tidur. Nah, terlambat. Selagi kita masih punya kesempatan, mari kita sama-sama gunakan secara maksimal untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Mantap. Andre untuk peneguhannya. Waktu kita sudah selesai. Terima kasih Pak Darwan, orang biasa yang melakukan pekerjaan luar biasa. Ini kalau kita ke Bali, tukang apa nih? Tukang jualan ya Pak ya? Jualan keliling roti. Nanti Pak, saya pasti samperin Bapak kalau saya ke Bali. Ya, kita akan tutup pada pagi hari ini di dalam doa. Bolehkah meminta Ibu Eri yang pimpin di dalam doa penutup dan doa Bapa kami? Siap, siap. Ya, silakan. Dan nanti doa berkatnya oleh Pak Paul.